Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Sempurnakan. Selama beberapa hari berikutnya, Xiao Yan akan menghabiskan hampir 10 jam untuk membantu Jin Shi mengeluarkan racun api gunung surga dalam tubuh Jin Shi setiap hari. Di bawah usahanya untuk mengeluarkan racun, semangat Jin Shi menjadi lebih baik setiap hari. Oleh karena itu, sikapnya terhadap Xiao Yan berangsur-angsur berubah dari perlakuan seseorang yang setara dengan yang sopan dan hormat saat ini. Meskipun Xiao Yan baru saja menerobos ke kelas Douzong belum lama ini, statusnya yang lain sebagai alkemis sudah cukup untuk menyebabkan seseorang di level Jin Shi memperlakukannya dengan sopan. Lagi pula, semua orang tahu betapa beruntungnya bisa berteman dengan alkemis tingkat tinggi. Upaya Xiao Yan yang tersisa selama beberapa hari ini dihabiskan di Demon Poison Spot di dalam tubuhnya. Setiap hari benda seperti bom waktu ini, yang telah mengganggunya selama beberapa tahun, tidak disingkirkan, itu akan tetap menjadi duri di dalam hatinya yang akan membuatnya selalu merasa sedikit tidak nyaman. Melalui studinya selama periode waktu ini, Xiao Yan juga mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang tempat racun iblis. Namun, dia tidak sembarangan melakukan apapun. Tempat racun iblis ini sangat menakutkan. Jika dokter peri kecil tidak memasang segel di atasnya saat itu, kemungkinan itu akan lama meletus. Xiao Yan mungkin sudah menerobos ke kelas Douzong, tapi yang terbaik adalah jika dia tidak mengambil inisiatif untuk melepas segelnya. Tidak akan terlambat baginya untuk bertindak ketika dia lebih percaya diri. Api berkobar dengan ganas di dalam baskom kayu sebuah rumah batu yang diserap oleh udara panas. Hanya bagian tengah rumah yang tidak memiliki udara panas. Tempat itu adalah tempat kepala Jin Shi menonjol dari air obat. Pada saat ini, Jin Shi tampak sangat energik. Baik aura dan keaktifannya jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan dirinya yang sakit-sakitan sebelumnya. Jelas, pengusiran racun oleh Xiao Yan selama periode waktu ini cukup efektif. Kabut meresap ke tempat itu untuk waktu yang lama sebelum perlahan menipis. Air obat di dalam baskom kayu juga menjadi jernih. Cairan obat di dalamnya sudah memasuki tubuh Jin Shi. Xiao Yan melambaikan tangannya dan mengembalikan glazed lotus heart flame ke tubuhnya. Dia juga menghela nafas lega. Beruntung dia saat ini mencapai kelas Douzong. Jika tidak, dengan kekuatan sebelumnya, akan sulit baginya untuk melakukan pengusiran racun dalam waktu lama dengan cara yang santai. Jin Shi melompat keluar dari baskom kayu setelah mengenakan pakaiannya. Dia merasakan kekuatan kehidupan yang merembes keluar dari tubuhnya dan kegembiraan muncul di wajah lamanya. Dia menangkupkan tangannya dan dengan sungguh-sungguh berkata kepada Xiao Yan, "Adik Xiao Yan, ucapan terima kasih yang sederhana tidak akan memberikan keadilan yang besar. Aku yang dulu akan mengingat ini." Xiao Yan menyeringai. Dia mengeluarkan 2 botol giok dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Jin Shi. Dia berkata, "Saya akan pergi besok. Ini adalah cairan obat dan pil obat yang dibutuhkan untuk mengusir racun. Sebagian besar racun api di dalam tubuh Anda telah dikeluarkan. Oleh karena itu, saya tidak perlu lagi menggunakan api surgawi sebagai katalis. Anda seharusnya sudah mempelajari metode pengusiran racun selama periode waktu ini. Oleh karena itu, saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi tentang itu. Jika Anda mengikuti metode ini, racun api di tubuh Anda akan benar-benar hilang dalam 2-3 bulan. Anda akan berangkat besok?" Jin Shi terkejut saat mendengar ini. Dia buru-buru mengkonfirmasi apa yang telah dikatakan. Xiao Yan mengangguk.
apa yang disebut pertemuan besar 4 pavilion sepertinya akan dimulai. Jika dia ingin menemukan Feng Zunze, dia hanya bisa menuju ke Wind Lightning Pavilion. Kalau tidak, para elit Dozuns itu sangat sulit dipahami. Dia tidak tahu kapan dia bisa menemukan pihak lain lagi. Karena Hall of Souls, Xiaoyan tidak dapat berbicara secara terbuka tentang masalah tersebut. Dia hanya bisa mencari secara diam-diam. Jin Shi hanya bisa menganggukkan kepalanya saat melihat desakan Xiaoyan. Dia menerima 2 botol giok dan berkata dengan suara yang dalam, "Adik Xiaoyan, jika kamu menemui masalah di masa depan, kamu dapat datang dan menemukanku di pegunungan mata surga." Bahkan orang tua Fei Tian itu tidak akan berani melakukan apapun padamu di tempat ini. Xiaoyan tersenyum. Meskipun Jin Shi adalah magical beast, dia menghargai hubungan. Kekuatan suku tikus penelan emas lemah jika dibandingkan dengan Wind Lightning Pavilion. Namun, dia masih bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Dari kelihatannya, dia adalah orang yang layak untuk berteman. Kalau begitu, aku harus berterima kasih pada tetua Jin Shi dulu. Xiaoyan duduk bersila di tempat tidur di dalam ruangan yang dipenuhi dengan cahaya lembut. Tubuh bagian atasnya telanjang. Ada titik seperti tinta hitam pekat di dadanya, yang samar-samar mengeluarkan bau busuk. Di sekitar titik hitam itu ada beberapa simbol yang tidak biasa. Mereka membungkus garis hitam yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari titik hitam. Simbol-simbol ini adalah segel yang dipasang dokter peri kecil padanya. Namun, simbol itu menjadi jauh lebih pucat setelah erosi dari titik racun iblis selama beberapa tahun ini. Sepertinya itu tidak akan bisa bertahan lama. Mata Xiaoyan berhenti di titik hitam itu. Ada 2 metode jika seseorang ingin menghilangkan bintik racun setan ini. Salah satunya adalah menemukan pakar kelas Douzun untuk membantunya, sementara yang lain adalah menemukan api surgawi yang lain. Setelah 3 jenis api surgawi bergabung, akan mudah untuk memperbaiki tempat racun iblis ini. Sayangnya, Xiaoyan saat ini tidak memenuhi salah satu persyaratan tersebut. Meskipun dia belum memenuhi kedua kondisi tersebut, Xiaoyan samar-samar merasakan bahwa dirinya saat ini tidak berdaya melawan Demon Poison Spot ini seperti saat dia dulu. Terobosannya kali ini adalah keuntungan besar baginya. Xiaoyan mengerutkan kening dan berpikir dalam-dalam untuk beberapa saat. Setelah itu, dia tiba-tiba mengatupkan giginya. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan nyala hijau giok dengan cepat bergerak di dalam tubuhnya. Itu dengan cepat berkumpul di dadanya dan mengelilingi tempat racun iblis. Melihat segel pucat itu, jelas bahwa itu tidak akan bisa bertahan lama. Oleh karena itu, Xiaoyan harus segera menyelesaikan tempat racun iblis ini. Meskipun agak sulit baginya untuk memperbaiki titik racun iblis sekaligus dengan kekuatannya saat ini, dia dapat memilih untuk melakukannya dalam waktu yang lama, secara bertahap menyempurnakannya. Makanya, dia bisa mengurangi tekanan yang dirasakan oleh segel. Setelah mengambil keputusan, pikiran Xiaoyan mengendalikan benang api yang muncul. Itu datang ke Demon Poison Spot dan melingkar di sekitarnya. Setelah itu, tiba-tiba ia menerkam ke depan. Api bertabrakan dengan segel simbol melingkar. Suhunya yang tinggi segera menyebabkan segel mengeluarkan asap putih dan suara cici. Setelah erosi, api surgawi, segel lengkap secara bertahap mulai terbuka, membentuk celah kecil dalam prosesnya. Xiaoyan mengendalikan apinya dengan sempurna. Celah kecil tidak cukup untuk menyebabkan Demon Poison Spot meletus, tapi itu juga bisa menarik keluar sebagian kecil. Retakan baru saja terbentuk ketika Demon Poison Spot di dalamnya, yang telah diam selama bertahun-tahun, tiba-tiba mulai melonjak.
Kelompok hitam itu bergoyang dan garis hitam seukuran ibu jari terpisah dari tubuh sebelum bergegas ke celah. Pikiran Xiao Yan menegang saat melihat garis hitam itu keluar. Api hijau giok di sekitar segel menjadi bergolak, seperti lautan api, saat itu mengelilingi area di sekitar dadanya sampai tidak ada yang bisa merembes keluar. Garis hitam berhasil menembus celah dan gelombang bau amis yang pekat menyebar. Bau amis ini mengandung kekuatan yang sangat korosif. Namun, beruntung Xiao Yan memiliki perlindungan, api surgawi. Saat bau amis ini muncul, itu segera mengeluarkan suara, cici, dan dengan cepat berubah menjadi tidak ada. Rasa dingin juga melintas di mata Xiao Yan saat dia melihat garis hitam gelap yang agak menyeramkan. Jika dia belum melakukan terobosan ke kelas Dozong saat ini, kemungkinan garis hitam Demon Poison Spot ini akan mengubah tubuhnya menjadi kekacauan total. Untungnya, saat ini dia benar-benar mencapai kelas Dozong. Sebuah pikiran terlintas di benak Xiao Yan dan lautan api hijau giok di sekitar dadanya segera berubah menjadi banyak naga api. Naga-naga ini diiringi dengan raungan rendah dan dalam saat mereka melonjak menuju garis hitam. Benang hitam Demon Poison Spot tampaknya menunjukkan ketidaknyamanan ketika menghadapi pengepungan skala besar oleh Glazed Lotus Heart Flame. Dengan pertumbuhan kekuatan Xiao Yan, kekuatan Glazed Lotus Heart Flame ini juga melonjak. Saat itu, hanya memperbaiki garis hitam Demon Poison Spot kecil telah menghabiskan waktu yang lama. Jika Xiao Yan melakukannya lagi pada saat ini, dia yakin bahwa kecepatan perbaikan akan berkurang setidaknya 10 kali lipat dari jumlah waktu yang dibutuhkan sebelumnya. Sementara utas bintik racun setan merasa tidak pasti, naga api itu langsung tiba. Nyala api menyapu dan mengelilingi garis hitam. Setelah itu, nyala api berputar bersama, berubah menjadi sekelompok api hijau ganas yang membungkus garis hitam dan dengan cepat mulai memperbaikinya. Dihadapkan dengan penyempurnaan Glazed Lotus Heart Flame, garis hitam Demon Poison Spot juga mulai melawan. Gelombang kabut korosif tak henti-hentinya melonjak ke tubuhnya. Setelah itu, kabut bertabrakan dengan api di sekitarnya. Cici. Kabut hitam bertabrakan dengan api dan suara, cici, segera meletus. Glazed Lotus Heart Flame saat ini mungkin mengalami kesulitan untuk sepenuhnya menyempurnakan tempat racun setan, tetapi tidak memiliki masalah untuk memperbaiki bagian kecil ini. Di bawah kendali pikiran Xiao Yan, api surgawi dengan cepat menyusut. Suara, cici, sekali lagi muncul. Segera, orang bisa melihat garis hitam bintik racun iblis memucat dengan cepat. Dalam 1 jam atau lebih, racun berwarna hitam di dalamnya benar-benar dimurnikan oleh Glazed Lotus Heart Flame. Setelah racun di dalamnya dihilangkan, Dou Qi yang sangat murni dan seperti zat muncul di depan pikiran Xiao Yan. Kelompok Dou Qi ini tidak memiliki kesadaran sedikit pun. Itu hanya tetap di dalam nyala api tanpa bergerak. Ekspresi puas muncul di wajah Xiao Yan saat dia merasakan kemurnian Dou Qi ini. Bintik racun iblis ini mungkin berbahaya, tetapi bisa dianggap sebagai tonik yang hebat. Jika dia benar-benar menyempurnakannya, Xiao Yan memperkirakan bahwa kekuatannya setidaknya bisa melompat ke level bintang 3 Dozong. Bahaya dan pahala memang hidup berdampingan dalam segala hal di dunia ini. Pikiran Xiao Yan mengendalikan gelombang Dou Qi ini dan mengarahkannya ke sepanjang rute mantra api, segera menjadikannya miliknya. Hati Xiao Yan tertawa saat dia merasakan peningkatan kecil Dou Qi yang diperkuat di dalam tubuhnya. Pikirannya sekali lagi mencapai Demon Poison Spot. Setelah itu, dia terus menyeret sejumlah kecil racun bintik racun iblis darinya. Meskipun dia tidak bisa memperbaiki Demon Poison Spot sekaligus, yang perlu dia lakukan hanyalah membuang sedikit untuk memperbaiki setiap kali. Seiring waktu, tempat racun iblis ini secara alami akan runtuh karena tidak memiliki Dou Qi.
Pada saat itu, bom waktu di tubuhnya juga akan menghilang secara otomatis. Efek dari benda ini adalah sesuatu yang bahkan beberapa pil obat tingkat 7 tidak bisa dibandingkan. Hehe, orang tua Shi Beiyan itu benar-benar memberiku hadiah yang luar biasa. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.